Iya, oke. Langsung aja kita ke websitenya Nux ya. Kita copy bagian ini, lalu kita buka terminal. Nah, karena saya ingin bikin projectnya di desktop, saya arahin ke desktop dulu. Oke, di sini kita paste, kita klik enter. Nah, kita kasih nama project kita yaitu simple dark mode. Oke, enter. Kita pilih npm. Oke, tunggu sampai dependensinya semua terdownload atau terinstall. Ya, oke. Untuk install dependensinya udah selesai, jadi kita pilih saja karena kita ingin project kita diupload di GitHub. Saya pilih yang sebenarnya bebas ya, tapi saya pilih yang ini aja deh, yang bawah UI. Nah, setelah itu kita masuk ke projectnya. Kita masuk ke projectnya berarti simple dark mode. Karena saya pakai VS Code, jadi kita ketik code. Kita masuk ke projectnya. Nah, oke. Untuk strukturnya begini ya, karena kita baru install. Kita lihat bagian Nux config ts. Nah, ini kan masih kosong, jadi kita harus ke webnya Tailwind. Kita masuk get started. Kita tunggu sebentar, kita masuk ke bagian installation. Kita klik bagian framework guides. Oke, setelah kita masuk, kita pilih Nux. Nah, di sini kita harus install dulu nih, npm install Tailwind CSS. Saya install dari terminal aja. Kita clear dulu. Kita udah masuk ya ke project kita. Kita paste, enter. Kita tunggu. Nah, oke. Ini proses instalasinya sudah selesai ya Tailwindnya. Kita copy dulu. Kita copy semua ini ke dalam Nux config ts. Kita copy, import bagian ini. Kita masuk ke projectnya. Kita hapus bagian ini. Nah, sudah. Setelah itu kita copy bagian ini, vt, copy, kasih koma. Oke, seperti ini kurang rapi ya. Bentar, saya rapikan dulu. Salah. Nah, sudah begini, sudah rapi. Kalau udah rapi begini, kita tinggal bikin sebuah file CSS di dalam folder asset CSS, lalu kita bikin file namanya main.css. Kita bikin asset, kita bikin lagi folder CSS, kita bikin lagi file main.css. Oke. Kita lalu import ini. Paste. Oke. Nah, kita jangan lupa kita tambahkan juga file hasil importan tadi yang import di main.css ini ke dalam Nux config ts. Kita paste di sini setelah vt, paste. Oke. Nah, setelah ini kan kita ingin pakai dark mode ya, jadi kita ke tutorial dark mode-nya. Kita pilih ini. Nah, di sini ada pilihan. Di Tailwind itu ada dua opsi. Yang pertama pakai class. Nah, ini dia. Ini tutorialnya. Ini kalau pakai class, dia akan where.dark atau .dark bintang. Yang berarti nanti HTML-nya ketika kelasnya dark, maka siapapun yang menggunakan kelas dark, kondisi kelas ketika dia dark, maka BG-nya black. Atau ada opsi lainnya, yaitu menggunakan data atribut, misalnya menggunakan data theme dark, atau ya begini. Pokoknya dia pakai atribut, bukan pakai kelas.
sebenarnya sama aja, cuma saya lebih suka pakai kelas karena lebih simple. Jadi kita masukkan dulu ini ke dalam main CSS kita. Jadi di bawah sini kita enter. Nah, sudah begini aja. Oke, setelah itu kita masuk ke app view-nya, kita hapus bagian ini. Nah, karena kita ingin membuat sebuah tampilan, oh ya sebelumnya kita tes dulu deh. Tes dulu, kita ketik aja npm run dev. Oke, kita masuk ke localhost 3000. Tunggu sebentar. Kita masuk, kita paste. Oke, dia lagi starting. Kita tunggu. Maaf, ini suara kipas laptop saya agak kencang, jadi mohon dimaklumi. Laptop kentang. Nah, oke, ini kan udah kebuka ya. Udah kebuka begini polos, tapi ya ini ada tombol-tombol itunya. Nanti kita coba hilangkan. Kita taruh dulu script di sini. Lalu di sini kita buat ngetes aja ya. Kita kasih kelas ini aja deh. Saya ingin ada opsinya nggak full, min full. Kita kasih bg orange 500, coba w full. Oke, kita balik lagi. Dia belum, sorry, dia harusnya kita nggak boleh kalau kita menentukan height ya, ketika belum ada pairnya kita nggak boleh pakai persen, kita harus pakai nilai selain persen, kayak misalkan pixel atau VH, mungkin min dvh dvh, coba saya agak lupa, hdvh. Oke, coba kita Oke, ini berhasil. Kita pakai flag. Untuk warnanya kita ganti aja bg white. Flag column. Kita item center, justify center juga. Kita kasih teks saja hello. Nah, oke, dia udah di tengah ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita, biar nggak pusing ya, kita bikin sebuah komponen. Nah, di dalam komponen ini kita bikin sebuah sebenarnya bebas sih, kalian bisa buat folder lagi atau langsung ke file aja, tapi kalau tutorial kali ini saya langsung ke file aja. Jadi saya akan bikin sebuah toggle, namanya toggle dark mode.view. Oke, di sini kita pakai init biar langsung aja. Oke, karena untuk toggle kali ini kita pakai headless UI ya, untuk mempercepat prosesnya. Jadi kita cari di Google headlessui.com. Oke, ketika kalian udah masuk, tampilannya begini. Kita masuk ke view. Nah, kita cari switch toggle. Nah, seperti ini, simple ya. Jadi kita copy aja kodenya, kita copy semuanya. Jadi kita paste ke komponen ini, kita paste semuanya. Jebret, udah dipaste. Nah, kita bagian enable ini kita ganti aja jadi is dark mungkin ya. Gini aja, is dark mode. Gini aja. Kita kasih state agar tidak membingungkan. Oke. Kita import toggle ini ke dalam
Oh ya, sebelumnya saya lupa. Ini kan kita pakai headless UI ya. Kita harus install dulu headless UI-nya. Jadi kita harus install dulu, sorry. Nah, ini dia. npm install headless view. Kita masuk ke sini. Sorry, kita masuk ke ini aja. Terminal ini. Oke, kita install headless UI-nya. Oke. Kita tunggu. Oke, aman, nggak ada masalah. Kita hapus saja, kita buang ke tempat sampah. Kita lalu kita import ya, import tombolnya dulu. Di sini script setup. Di sini kita import. Oke, on mounted, import juga, import toggle dark mode from. Oke, komponen udah ada otomatis karena saya menggunakan Copilot. Jadi yang dilakukan adalah, nah ini udah ada otomatisnya, jadi dia tapi saya hapus dulu. Kita ganti, ini adalah toggle dark mode. Nah, kita masukkan toggle dark mode-nya di sini. Begitu. Ini merujuk ke sini. Oke, kita cek lagi di localhost. Oke, sudah berhasil. Lihat, sudah bekerja ya. Nah, kita cek juga apakah dia, untuk ngetes aja sih, apakah dia berubah ya is dark mode-nya. Kita print aja di sini is dark mode. Oke. Nah, light mode, dark mode, oke. Sudah ya, sudah berubah berarti. Ini cuma sampel aja. Kita kita bikin bagus saja kali ya. Kita bikin flag. Oke, flag items, flag call. Oke, flag call. Jangan gap karena ini nggak ada itunya. Udah bikin aja lah, simple lah ya. Udah, iya. Sekarang kita buat gimana caranya tag HTML itu ada kelas darknya ketika kita mengklik tombol, ketika statusnya adalah dark mode ya. Jadi cara yang pertama adalah kita taruh di sini. Ini view model, kita kasih aja klik. Nah, set ya seperti aja lah, set theme aja ya. Kita aku format aja biar rapi. Oke, kita bikin metodenya set theme. Nah, kebetulan saya pakai Copilot, jadi dia otomatis ada autocomplete-nya ya. Nah, jadi ketika kita ingin mengambil sebuah tag HTML ya, atau merujuk ke tag HTML, kita pakainya sintaksnya dokumen elemen, kita tambahkan kelasnya, class list dark. Ketika is dark mode sama dengan true, maka kita tambahkan dark. Tapi ketika dia nggak sama dengan true, maka kita hapus dark. Nah, oke. Nah, ini kan belum terlihat ya. Jadi biar terlihat itu, kita harus beri kelasnya juga di sini. Ini kan BG-nya white. Oke, kita taruh kelasnya di sini adalah dark. Jika dark apa? Mungkin BG slate 700 mungkin ya. Ini agak lebih bagus. Kita refresh. Oke. Sudah ya. Oh ya, untuk membuktikan apakah kelas darknya ada di tag HTML, kita F12 bagian inspektor. Coba saya perbesar. Oke, bisa terlihat kan kelas dark. Ketika saya hilangkan, nah begitu. Sekian dari saya, terima kasih.